warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Asik Purnama dengan NIM 231340109 pada mata kuliah Public Speaking. Dan ini adalah learning journal terakhir yang akan saya buat karena untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu sudah tidak ada karena sudah memasuki UAS. Jadi ini adalah learning journal yang terakhir. Nah, jadi seperti biasa, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI gitu. Nah, jadi langsung aja teman-teman. Pada pertemuan kemarin itu seperti biasa ada dua public speaker karena pertemuan kemarin itu memang sisa dua ya teman-teman, teman-teman saya yang belum maju gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada Umu Salama dan dia itu menjelaskan tentang emosi gitu. Nah, jadi emosi itu adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa atau keadaan yang dialami oleh seorang. Emosi itu bisa dapat berupa senang, sedih, marah, takut, kecewa, atau bangga. Emosi juga merupakan hal yang wajar dan dialami oleh setiap orang. Terus emosi berperan dalam mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Oleh karena itu, penting bagi seorang itu untuk mengenali dan mengelola emosinya dengan baik agar dapat berinteraksi dengan orang lain serta menghadapi berbagai situasi secara lebih positif. Nah, yang selanjutnya itu ada Putra Panjalu, dia itu menjelaskan tentang Tridharma perguruan tinggi. Apa sih yang dimaksud Tridharma perguruan tinggi itu? Jadi Tridharma perguruan tinggi adalah 3 tugas utama yang menjadi dasar kegiatan di perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi pendidikan dan pengajaran itu bertujuan memberikan ilmu dan keterampilan kepada mahasiswa. Penelitian itu bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menemukan hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat bertujuan menerapkan ilmu yang dimiliki untuk membantu dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, jadi itu adalah dari public speaker dua orang itu ya teman-teman, dari Umu Salama dan dari Putra Panjalu. Oke teman-teman, karena tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang dua public speaker kita yang terakhir itu, jadi sekarang itu ada pembahasan materi dari kelompok 5 yaitu kelompok terakhir tentang pengenalan jenis-jenis ice breaking dan cara mempraktekannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ice breaking-nya dulu. Jadi, ice breaking itu adalah kegiatan atau permainan singkat yang dilakukan untuk mencairkan suasana yang awalnya itu terasa kaku, tegang, atau membosankan. Jadi, tujuan itu supaya peserta menjadi lebih santai, nyaman, dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Terus biasanya tuh ice breaking itu tuh dilakukan di awal kegiatan seperti seminar, pelatihan, pembelajaran di kelas, rapat, atau kegiatan kelompok lainnya. Dengan adanya ice breaking, peserta yang awalnya malu, diam, atau belum saling mengenal bisa lebih akrab dan berani untuk berpartisipasi. Terus juga selain itu bisa mencairkan suasana. Ice breaking juga bisa membantu mengembalikan fokus dan semangat peserta ketika mereka mulai merasa lelah atau bosan selama kegiatan berlangsung. Karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan seperti permainan tepuk-tepuk, gerakan sederhana, atau tanya jawab ringan. Jadi peserta itu biasanya lebih antusias dan aktif setelah mengikuti ice breaking. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman. Jadi bahwa ice breaking itu adalah kegiatan ringan yang menyenangkan yang bertujuan membuat suasana menjadi lebih hidup, meningkatkan semangat, serta membantu peserta menjadi lebih nyaman untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung. Oke, next kita ke materi tentang tujuan dan fungsi ice breaking. Ice breaking itu tuh bukan cuma untuk bermain atau seru-seruan aja, tetapi juga memiliki beberapa tujuan penting dalam sebuah kegiatan. Yang pertama, ada mencairkan suasana di awal pertemuan. Jadi, saat peserta baru datang, biasanya kan suasana masih canggung dan banyak yang belum berani ngomong gitu. Jadi, ice breaking itu membantu membuat suasana menjadi lebih santai sehingga peserta merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan. Yang kedua, membuat akrab antara peserta atau audiens. Jadi, melalui permainan atau aktivitas ringan, peserta bisa saling mengenal dan berinteraksi. Hal ini tuh bisa membuat hubungan antar peserta menjadi lebih dekat dan tidak sungkan untuk bekerja sama. Yang ketiga itu menjadi pengantar sebuah materi. Ice breaking dapat digunakan sebagai pembuka sebelum memasuki materi utama.
Dengan cara ini, peserta menjadi lebih fokus dan tertarik untuk mengikuti pembahasan yang akan disampaikan. Yang keempat, ada menghilangkan kejenuhan dan kebosanan di sela-sela materi. Jadi ketika kegiatan itu berlangsung tuh kan kadang cukup lama ya, peserta itu tuh bisa merasa lelah atau mengantuk. Jadi ice breaking dapat menjadi penyegar agar semangat dan konsentrasi peserta itu kembali meningkat. Nah, yang kelima, ada menjadi bagian dari sebuah materi. Kadang-kadang ice breaking itu kan dibuat sesuai dengan tema atau materi yang sedang dibahas. Jadi, peserta tidak hanya bermain tetapi juga belajar melalui aktivitas tersebut. Nah, yang keenam, ada menjadi penutup atau kesimpulan dari materi ice breaking juga bisa dilakukan di akhir kegiatan sebagai bentuk refleksi atau penguatan materi yang telah dipelajari. Jadi, dengan cara ini tuh peserta bisa lebih mudah mengingat poin-poin yang sudah disampaikan. Nah, yang ketujuh itu menjadi sarana kompetisi beberapa jenis ice breaking. Jadi, ada beberapa jenis ice breaking dibuat dalam bentuk perlombaan atau tantangan sederhana. Selain membuat suasana lebih hidup, kegiatan ini juga melatih kerjasama, kekompakan, sportivitas, dan rasa kepercayaan diri peserta. Nah, jadi kesimpulan dari tujuan ice breaking itulah secara umum ice breaking berfungsi untuk membuat suasana menjadi lebih hidup, meningkatkan semangat peserta, mengurangi rasa bosan, serta membantu peserta itu lebih mudah memahami dan terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi dengan ice breaking yang tepat, kegiatan akan terasa lebih menarik dan menyenangkan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada learning journal terakhir kali ini, pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.